Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita masih tentang modus. Nah, di sini kita akan membahas contoh modus dengan menggunakan histogram ya. Perhatikan histogram berikut, tentukan nilai modus dari data berikut. Nah, artinya kalau contoh sebelumnya kita menilaikan modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, itu data berkelompok, dan data tunggal dalam data yang seperti biasa. Nah, ini kita mencari modus itu dengan melihat dari histogram. Ya, ini histogram, ini dia frekuensinya, ini di datanya, dan inilah dia seperti diagram batangnya gitu ya. Oke. Nah, ya, ini dia frekuensinya dari 1 sampai 1516. Datanya ini yang dalam bentuk desimal. Kalau yang pada video sebelumnya kan kita itu datanya bilangan bulat. Nah, ini data dalam bentuk desimal 35,5, 40,5, 45,5, 50,5, 55,5 dan 60,5. Ini dari sini kemarin dia satu kelas, ini juga satu kelas, dua kelas, satu kelas, dua kelas, tiga kelas, empat kelas, lima kelas. Jadi ada 5 kelas dari histogram ini. Sudah? Nah, langkah pertama adalah perhatikan mana dia frekuensi yang paling sering muncul. Nah, cara melihatnya dari histogram ini adalah mana dia yang paling banyak frekuensinya. Ini kan frekuensinya nih. Maka frekuensi dari histogram ini yang mana? Yang 15. Kenapa? Karena ini dia yang paling tinggi. Oke, maka dari sini adalah inilah dia kelas modusnya. Oke, ini dia kelas modus dari data ini. Kita lihat dia frekuensinya yang mana paling sering muncul. Inilah dia kelas modusnya. Sudah si 15. Oke, nah untuk mencari tepi bawah modus gimana? Nah, ini dia kan kelas yang pertama nih. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, dan kelas yang kelima. Oke, nah 35,5, 40,5 inilah intervalnya. Lalu ini interval yang kedua, interval yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, karena ini dia kelas modusnya, maka ini yang kita ambil kelas yang ketiga. Nah, dari kelas yang ketiga, tepi bawah modusnya yang mana? Ini 45,5. Sudah 45,5. Ini dia. 45,5. Itulah dia tepi bawah modusnya. Sudah? Lalu, nah untuk mencari D1. D1 itu adalah kelas modus. Frekuensi kelas modus. Ini kelas modusnya sini kan 15 ya. Frekuensi kelas modus ini nih. Kelas modus di sini, sorry. Ini dia kelas modus. Untuk mencari D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya berapa? Ini 15. Dikurangi kelas yang sebelumnya mana? Ini berapa? 8. 15 kurang 8 berapa? Tuh 7. Maka untuk D1-nya adalah nilainya 7. Nah, untuk mencari D2, frekuensi kelas modus 15 dikurangi frekuensi setelah kelas modus setelahnya siapa nih? Si kelas yang keempat berapa ini? 12 ini ya. Kemari 12. Maka 15 kurang 12 itu adalah 3. Dapat D1, dapat D2, dan tepi bawah modus. Nah, untuk mencari panjang kelasnya sama aja dengan cara sebelumnya. Tepi atas modus dikurang tepi bawah ditambah 1. Nah, dari sini ya, ini adalah 40. Ini tepi atasnya. Tepi atas dikurang tepi bawahnya ya. Berarti berapa? Berarti dari sini dia panjang kelasnya itu adalah 5. Ya. Oke. Dapat semuanya. Tepi bawah modusnya 45,5. Ini tidak kita kurang lagi karena ini udah langsung ininya ya. Udah langsung dalam bentuk desimalnya, dan ini tadi karena dalam histogram dia ya. Ini juga seperti itu. Oke. Nah, untuk mencari modusnya sama rumusnya, walaupun ini dalam bentuk desimal, nggak ada perubahan dalam
dalam rumusnya. Kalau contoh sebelumnya itu kan dia interval kelasnya ini kan bilangan bulat. Nah, ini kan desimal, jadi nggak ada bedanya, ke rumusnya sama aja. Udah dapat semuanya ini panjang kelas tepi bawah modus D1 dan D2, maka modusnya sama dengan tepi bawah modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. 45,5 ditambah 7 per 7 tambah 3 dikali 5. 45 ditambah 7 per 7 tambah 3 itu 10 dikali 5. Ini sama-sama dibagi 5 itu hasilnya 2. Maka 45,5 ditambah 7 per 2. 7 per 2 itu adalah 3,5. Maka ditambah dengan 45,5 hasilnya adalah 49. Itulah untuk modus data pada histogram ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan diulang-ulangi di rumah agar lebih paham. Boleh dicari contohnya dari sumber yang lain. Oke, biar lebih paham. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap semangat belajarnya dan tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.